Haleluya, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim di dalam melangkah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan ini ada satu keluarga, saya berbahagia sekali boleh bertemu dengan mereka, dan bahkan eh, mama dari Randy itu bisa bertobat terima Yesus. Ini berarti satu orang membawa lagi satu orang dan membawa satu orang. Kemarin saya hanya menginjil 2 orang, nyangkut 4 orang, jadinya saya membawa jiwa hari ini. Saya akan bertanya dulu kepada anaknya sampai dia bisa merayu mamanya terima Yesus. Coba cerita dulu, Mas Randy, ngomong apa saja dengan mama? Sebelumnya kan saya kan posisi di Timur Leste AB. Selama ini kita kan hanya komunikasi melalui WA ya Mas, chatting, kadang telepon. Dari WA itu saya berusaha menginjili mama gitu, maksudnya mengabarkan berita baik supaya mama juga bisa mendengarkan gitu loh katanya. Nah, kemudian dari situ kita sering komunikasi dan berdebat akhirnya, yang nggak menemukan titik terang. Jadi mama setengahnya agak tersinggung ya. Sempat mama marah juga sama saya, kayak ya tersinggung habis dengan percakapan dan chatting saya. Kemudian pas ke bulan Mei kemarin saya ada waktu datang ke Indonesia ke mama, akhirnya tatap muka langsung. Dari situ saya ngomong sama mama hadap-hadapan, jadi sudah nggak bermiskomunikasi. Nggak tersinggung lagi. Ya, nggak termiskomunikasi juga gitu. Nah, dari situ ya. Iya, 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 iya. Apa kok kata-kata Randy yang ibu ingat sehingga ibu kok goyang sendiri gitu? Dan saat ini sebelumnya memang betul apa kata Randy, saya tersinggung, saya sakit hati. Sepertinya anak kok kayak menggurui mamanya. Sampai di situ dalam hati saya bertanya sendiri, kenapa selama ini nih saya terlalu menutup diri dan nggak mau berbicara apa adanya, nggak bisa terbuka, sampai pada akhirnya saya ngobrol lagi sama Randy, sampai akhirnya saya berani mengungkapkan apa yang saya rasakan, dan hingga akhirnya anak saya bisa menebak apa yang saya rasakan. Dalam doa saya meminta benar-benar diberi jalan yang terbaik. Setelah saya mulai belajar sedikit demi sedikit dengan nama Yesus, saya minta diizinkan untuk diterima kembali. Saya kerasa seperti terpanggil untuk mencoba. Dan setelah saya rasakan, saya merasa lebih sedikit tenang, walaupun belum seluruhnya. Dan di sini, anak saya yang kecil justru ngasih semangat buat saya. Dia siap mau jadi Kristen, mau jadi dibaptis supaya dia bisa lebih meyakini. Dari situ saya tergerak dan ingin mencoba kembali ke dalam Kristen dan mengenal Tuhan Yesus. Dan maka saya membenarkan apa kata Reni. Dan akhirnya itu terjadi pada hari ini. Semua beban dan pikiran saya lega, plong semua apa yang saya rasa. Saya nggak mau menangis, menyesali apa yang sudah terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memang baik dan benar-benar ingin membantu kesakitan
kehidupan saya di masa lalu. Tapi saya lihat waktu dibaptis tadi ibu sampai nangis itu. Ya, luar biasa. Saya terharu. Saya merasa beban saya begitu beratnya, serasa lepas begitu aja. Dan saya sangat bahagia, senang, nggak terkira selama ini inilah yang saya inginkan. Luar biasa. Saya kembali ke anaknya ya, yang mampu membawa mamanya bahkan adiknya terima Yesus gitu. Waktu berapa tahun yang lalu kamu dibaptis sama saya juga. Itu kenapa kok akhirnya mau dibaptis? Cerita kamu masuk Kristen itu kenapa? Coba cerita. Saya, kalau pribadi saya sampaikan yang lalu, Abi, saya nonton YouTube-nya Abi, kemudian dari YouTube-nya Abi muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tidak menemukan jawaban gitu. Akhirnya ketemu YouTube-nya Abi, mata saya terbuka. Saya kejar Abi, segera langsung saya minta dibaptis dan ingin belajar lebih dalam lagi melalui Abi. Wah, luar biasa. Padahal sebelumnya dia benci sekali. Nggak suka dengan Saifuddin Ibrahim. Banyak orang nggak suka. Bahkan kalau nonton Saifuddin Ibrahim ini, kalau ketemu saya bunuh orang. Sampai begitu loh, saudara. Nah, itu karena hati yang masih tertutup. Tapi ketika Tuhan sudah mulai memperlihatkan cahaya terang Yesus di dalam setiap orang, hati orang mulai disinari oleh urapan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Nah, inilah ayat satu orang bertobat, seisi rumah selamatkan. Gitu. Nah, sekarang mamanya sudah terima Yesus, katanya abang kamu juga sudah terima Yesus. Oh belum, sampaikan salam saya. Lama-lama, tapi kalau tahu mamanya sudah terima Yesus, apalagi mamanya nangis waktu keluar dari kolam baptisan. Nah, kan kemarin ketika anak ibu saya injilin di hotel sana, kemarin datang, ibu tahu nggak mereka datang ke sini? Oh, tahu ya. Saya nggak ikut karena terhalang sama penyakit. Ya, keadaan tuh ya sakit pinggang gitu. Ini umurnya baru 26 tahun loh. Masih muda sekali. Lah kalau anaknya umur berapa nggak tahu. Tebak sendiri, saudara. Jadi ibuku ini tadi pagi saya datang ke rumah. Apa tanggapan ibu saya datang? Saya kan suka bercanda ngeledek orang. Itu gimana, Ibu? Ya, saya merasa suatu kehormatan sekali Abi mau datang dan menjamah dan mendoakan. Saya merasa bahwa saya betul-betul terpanggil untuk kembali ke Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi boleh jadi orang itu kita takut sama orang itu. Tetapi kalau kita membawa Roh Kudus, membawa cerita yang menarik, yang menyenangkan, bahkan saya bisa ngeledek dia sambil ketawa, ngakak semuanya, saya cerita semuanya. Mereka akhirnya ibu ini, saya bilang, saya hanya bisa waktu hari ini untuk membaptis. Ibu mau ikut ya, ya paling lama lah ya, saya tenggelamkan kepala ibu ya 1 jam. Ngeri juga. Jadi dia ketawa, masa mungkin saya ditenggelamkan gitu. Memang baptis itu ditenggelamkan gitu. Jadi membaptis itu menenggelamkan seluruh hidup kita, mati di dalam Yesus Kristus, kemudian bangkit dan hidup kembali bersama Yesus Kristus. Jadi Yesus masuk di dalam hidup kita dan kita pun sekarang sudah menjadi manusia yang baru gitu. Nah, apa perasaan ibu yang setelah dibaptis, setelah terima Yesus Kristus? Karena sudah dari tadi saya cerita itu.
beban penderitaan yang selama ini saya rasakan, semuanya bisa lepas. Tidak ada lagi perasaan kesal atau marah atau apapun, semuanya itu seperti hilang perlahan-lahan. Ibu kan dulu rajin sholat. Iya. Lo kok bisa-bisa nah? Iso-iso nih. Iya. Tapi saya merasa di jiwa saya itu merasa kosong. Nggak ada jawaban yang bisa membuat saya itu lega. Semuanya itu serba membingungkan dan gelap. Dengan saya menerima Yesus, dengan semua ajaran yang saya baca dari Alkitab, saya merasa bahwa inilah jalan kebenaran buat saya. Dan saya akan terus belajar dan mencoba sampai nanti saya itu dipanggil Allah. Saudara-saudara, selama Ibu meninggalkan berkawin dengan Pak Haji itu, Ibu pernah nggak masuk gereja? Jadi kalau ada gereja besok ataupun saya khutbah besok ya, Ibu mau ikut? Iya, luar biasa. Jadi bisa jangan-jangan besok itu kali pertama masuk gereja. Tapi tenang, tenang saudara-saudara. Ini sukacita yang luar biasa loh, gitu. Sejak kapan Ibu nggak ibadah lagi di sana, cara agama di sana? Sejak anak saya menceritakan dan saya melihat kehidupan dia yang dulu sampai dia memeluk Kristus sekarang. Jadi anak ini ada perubahan itu? Iya. Perubahan apa? Saya melihat dia lebih tenang, lebih senang menghadapi kehidupan. Saya juga ingin melihat secara nyata dan itu memang terbukti. Jadi Ibu jadi tertarik untuk ikut itulah ya. Luar biasa. Jadi contoh teladan hidup seorang percaya itu adalah sebagai surat Kristus terbuka di dalam kehidupan kita. Sehingga mamanya itu tertarik sekali. Ada adiknya juga. Coba sorot ke sana sedikit. Ada adiknya dia gitu ya. Adiknya, yang ini yang tadi saya baptis. Kemudian itu juga ada istrinya sebelah sana. Halo, nah anaknya, adik ipar, calon adik ipar. Haleluya. Ini saudara-saudara, saya kalau ingat mama saya, itu mama saya meninggal Maret 2006. Bukan Maret, Februari 2006 mama saya meninggal. Terus 4 Maret 2006 saya terima Yesus Kristus. Saya membayangkan kalau saja saya ketemu mama saya, itu dia pasti terima Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sangat mendukung segala perjalanan hidup saya. Saya kader Muhammadiyah, saya masuk negara Islam Indonesia. Itu mama saya tetap membenarkan, pasti anak saya lah yang benar. Nah, saya percaya bahwa mama saya kalau masih hidup pasti membenarkan anaknya Saifuddin Ibrahim, orang yang benar di dalam beragama. Jadi pasti mama saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya percaya. Karena dia melihat ada perubahan yang jauh dari kehidupan saya yang lama dengan yang sekarang. Gitu. Nah, tadi saya ngomong Ibu harus sekarang tidak perlu bingung lagi, langsung ngomong kepada Yesus Kristus, minta, ketuk, maka
ketuk pintu, akan dibukakan. Ya. Tadi begitu Ibu diangkat, langit terbuka. Lihat, jadi ini fase kedua dari kehidupan kita. Dari awal, coba cerita yang membuat Ibu membanggakan menjadi orang Kristen, apa bedanya ya dulu dengan sekarang gitu? Kalau dulu saya kurang penjelasan yang rinci ya, karena saya saat itu jujur memang masih memeluk agama Muslim. Dan di sini saya merasa kuat karena di sini dulu saya masih ada pendamping. Sejak tahun 2017 saya terpisah, saya ngerasa saya itu kehilangan pegangan, kehilangan imam, saya terombang-ambing dalam kesendirian, sementara saya harus menjaga, mendidik adiknya Randy. Iya. Dalam sebanyak dan selalu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ditunjukin nggak jalannya? hampa. Oh, hampa ya. Doa kayak apa, jawabannya kayak apa. Nah, jawaban Yesus begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Jadi sekarang terbuka hati, enteng semuanya, jadi plong. Itu karena ada di dalam kebenaran dan percaya Yesus yang akan membawa kita ke surga. Jadi saudara-saudara, Ibu masih suami itu di mana sekarang? Mantan. Oh, sudah mantan. Tapi suami Ibu Yesus Kristus. Ya. Mau minta uang sama dia saja, minta berkah sama dia saja, sakit yang katanya ini itu keseleo, apalah, rematik, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi itu saudara-saudara, sebuah kisah yang mengharukan ketika saya datang di Bali ini dan anaknya meminta saya untuk mampir di Bali agar menginjili keluarganya, adiknya supaya mantap, bahkan calon iparnya kelihatannya keras juga dia. Ya saya ceritalah gitu, selawat gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu tahu nggak artinya itu? Enggak. Loh gimana? Ngomong tidak tahu artinya. Itu artinya itu Bu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Ya keturunan Nabi Muhammad. Kalau ibu kan bukan keturunan Nabi Muhammad. Ya nggak selamat. Kira-kira begitu. Itu hanya logika saja gitu. Saya dulu sangat yakin dengan apa yang saya baca. Bahkan saya punya 3 anak, putra saya dari almarhumah, saya kasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Supaya 3 orang ini akan menjadi teroris. Itu mati yang semua orang Kristen. Itu rencana saya. Itu tujuan saya dan program hidup saya. Jadi orang Kristen. Ibu juga luar biasa ya. Aduh, terima kasih. Ngomong terima kasih sama anakmu itu loh. Jangan malu. Terima kasih. Luar biasa, saya terharu. Sini kamu. Terima kasih juga, ini anak yang menjadi ya membuat mamanya semangat. Pasti yang ini yang paling disayangi sama mamanya. Anak putri satu-satunya dan paling dekat hidupnya karena perjuangan janda. Janda.
janda janda kembang. Janda kembang tuh sing orang dua anak kok. Ini mah janda banyak anaknya ya repot bawanya. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara atas doa dan perhatian Anda semua lewat channel Saifuddin Ibrahim. Jadi tujuan saya datang ke sini memang banyak hal, tetapi yang terutama bayar berapapun harga satu jiwa untuk kita menangkan. Karena satu jiwa bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Dia akan menari-nari. Bagaimana kita menggoncangkan surga supaya surga itu menari-nari menangkan satu jiwa. Jadi malaikat bersorak-sorai. Ada lagi yang bertobat dari sana. Bingung malaikatnya joget terus 24 jam. Bagaimana kita buat malaikat berjoget adalah membawa jiwa. Contoh, Randy sudah membawa keluarganya, dan saya sudah mengajar kepada mereka bahwa orang yang baru beriman, baru percaya itu, dia harus berdoa. Matur nuwun Gusti, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak, doa sudah itu doa, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, baca Alkitab. Alkitab yang harus dibaca pertama adalah Kitab Yohanes. Yang ketiga, dia harus bergereja. Yang keempat, dia harus berkomunitas. Jadi ada di dalam lingkungan kekristenan kalau mau tumbuh imannya. Tapi kalau kamu cari teman yang di luar iman, itu akan menjerumuskan. Silakan banyak berteman, tetapi teman itu harus kita bawa, harus kita ajak. Yang kelima adalah bersaksi. Bersaksi itu cerita tentang bagaimana rasanya menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi orang yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Ya, pakaian baru juga. Ya, kalau ompong ya gigi baru. Haleluya. Terima kasih. Masih mau cerita apa lagi? Kata-kata terima kasih kepada penonton. Terima kasih pengalaman hidup saya yang sangat menyedihkan dan sekarang sangat amat membahagiakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya.